Salam Cerdas Hukum bersama Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma Unsurya. Pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu Bapak Rektor Unsurya, Bapak Marsikal Muda TNI Purnawirawan Dr. Sungkono SE MSI. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Gimana Mbak Silvi, sehat ya? Alhamdulillah sehat, baik. Dengan cuaca hujan ini? Betul sekali. Jaga kesehatan penting ya. Bapak juga tentunya. Episode sekarang nih Pak, sedikit tertarik dengan buku yang Bapak tulis nih Pak. Baik. Saya melihat bukunya sangat berwarna sekali ya Pak, dari covernya ini ya Pak, cover. tentang airmanship basic filosofis nih teman-teman. Keilmuan kedirgantaraan. Betul. Harus menarik itu. Betul sekali. Covernya itu kan. Kira-kira Bapak, apa sih Pak tujuan Bapak atau filosofisnya nih Pak menulis buku ini nih Pak? Ya jelas lah, kita kan punya visi menjadi center of excellence di bidang ilmu kedirgantaraan. Betul Pak. Sehingga harus ada nilai, apa sih value yang ada di situ. Makanya ada materi pelajaran khusus yang harus kita berikan di situ supaya ada warna dan ciri khas kalau lulusan Unsurya ini dia telah memahami dan mengerti terkait dengan keilmuan kedirgantaraan dan basis filosofinya apa. Nah, itulah makanya saya rumuskan di situ. Kenapa saya menulis di situ? Karena pada dasarnya manusia kodratnya kan hidup di darat. Bukan di udara kodratnya, di darat. Diciptakan oleh Allah itu kita hidup di darat. Tapi pada kenyataannya secara ontologi kita lihat bahwa ruang udara ini bisa juga untuk hidup. Dan contohnya sekarang sudah cukup banyak. Ya, cukup banyak kita menggunakan wahana udara untuk berbagai macam kepentingan, baik ekonomi ya, baik kepentingan politik ya, baik kepentingan pertahanan dan sebagainya. Itu telah banyak menggunakan wahana udara. Sehingga bagaimana orang menggunakan wahana udara itu bisa aman dan selamat, efektif di situ, maka saya perlu menulis buku ini, Airmanship sebagai basis filosofi keilmuan kedirgantaraan. Nah, dari aspek ontologinya, dari aspek epistemologinya, dan dari aspek aksiologinya. Nanti kita gali lebih dalam lagi gitu ya. Bagaimana dari semuanya aspek itu. Karena basisnya adalah sejarah awal penerbangan. Karena secara ontologi itu bahwa wahana udara bisa digunakan, maka muncul di dalam sejarah penerbangan itu yang namanya Ikarus ya, itu zaman Yunani kuno. Betul Yunani. Ikarus dan sama Daedalus itu sama orang tuanya itu dia mencoba membuat sayap. Ya, sayap untuk terbang. Karena dia tahu bahwa ini wahana udara ini bisa dipakai, wong burung bisa terbang. Ya kan? Lihat burung, lihat kelelawar, lihat ini bisa menggunakan ruang udara. Kenapa manusia nggak bisa? Bisa. Akhirnya menggunakan sayap. Walaupun itu tidak berhasil pada zaman Yunani kuno. Ya kan? Kemudian pada abad 18 mulai muncul penggunaan balon udara yang digagas oleh Yusef ya sama Jacques Intin itu. Dia menggunakan balon udara dan bisa terbang tapi terbatas. Akhirnya berkembang terus ya, kemudian oleh Sir George Kelly dia membuat pesawat yang tanpa mesin dia, pesawat layang. Dia gunakan pesawat layang tapi cuma terbatas. Bisa terbang di atas gunung-gunung itu, kemudian terbatas dia tidak bisa jauh. Nah, baru abad ke-19 yang dilakukan oleh Wright bersaudara di situ. Dia bersaudara, dia menciptakan pesawat yang ada mesinnya. Dia mulai terbang, dengan menggunakan ya kemampuan secara aerodinamik terbatas. Karena semuanya berbasis pada hipotetik, makanya dia merupakan korban kecelakaan hipotetik. Nah disitulah airmanship ya, airman manusia itu bisa menggunakan wahana udara untuk terbang. Tapi dengan airmanship itu manusia itu dia melaksanakan penggunaan udara itu dengan aman, efektif dan efisien. Nah itulah kenapa
saya merumuskan menulis buku itu gitu. Menarik banget nih teman-teman. Rupanya Bapak Rektor nih menulis buku ini banyak sekali imajinasinya ya Pak ya. Karangannya luar biasa sekali nih teman-teman. Jadi kita tuh harus punya basic, landasan, harus punya dasar ya Pak dalam menulis apapun itu ya Pak. Kira-kira Pak kalau untuk sejarah penerbangan nih Pak, bagaimana sih Pak pesawat itu ada? Bagaimana sih suatu penerbangan tuh tercipta gitu Pak? Sampai saat ini kita lihat banyak sekali pesawat komersial yang sering ada di udara gitu ya Pak. Karena kan kita juga berpergian kemana-mana, ke luar negeri, lintas negara gitu ya Pak. Sampai lintas benua juga bisa Pak, betul. Lewat adanya teknologi pesawat gitu Pak. Itu bagaimana Pak sejarahnya gitu Pak? Sekarang teknologi makin berkembang pesat. Tadi sejarah yang sudah saya jelaskan Wright bersaudara pada abad 19 tadi kan, mereka terbang melaksanakan eksperimen terus ya. Namun pada waktu menjelang Perang Dunia ke-1, mulai eksperimen Wright bersaudara itu dikembangkan oleh para ilmuwan tadi untuk bisa menerbangkan pesawat-pesawat yang ringan yang bisa digunakan untuk operasi militer. Itu akhirnya terciptalah pada waktu Perang Dunia ke-1 sudah terjadi penggunaan pesawat-pesawat itu untuk kepentingan militer, untuk pengintaian udara, kemudian untuk pemboman sudah dilakukan pada waktu Perang Dunia ke-1 itu. Berkembang sampai Perang Dunia ke-2 lebih canggih lagi pesawatnya, sudah menggunakan pesawat yang jet engine yang tadinya pakai propeller, kemudian menggunakan jet engine. Dan berkembang terus sampai sekarang udah luar biasa, sudah fly by wire itu pesawat yang sudah bisa. Bahkan sekarang dikembangkan pesawat-pesawat yang autopilot ya, artinya pesawat-pesawat yang tanpa awak, ya, yang menggunakan awak-awak robot yang digunakan itu. Bahkan untuk operasi-operasi militer sudah menggunakan pesawat tanpa awak, menggunakan drone dan menggunakan wahana udara ini yang untuk bagaimana dia membangun strategi perangnya itu untuk mencapai keunggulan udara. Ini yang sangat luar biasa sejarahnya Pak, dan itu sangat singkat ya dalam hitungan tidak sampai berapa abadnya. Itu cukup cepat perkembangan teknologi penerbangan, apalagi dengan adanya era revolusi industri 4.0 ini. Kepentingan dan kebutuhan pesawat ini sangat dibutuhkan, ya, dibutuhkan oleh masyarakat, oleh bangsa, bagaimana bisa menggunakan transportasi udara dan berkembang dengan pesat sekarang ini. Dan itu semua tanda kutip dibutuhkan airmanship. Kalau tidak aman, ya, kita tidak aman, orang mengoperasikan tidak aman, orang memilih tidak aman, maka ini akan berbahaya buat keberlanjutan dari pesawat udara ini. Nah pertanyaannya itu apa sih airmanship itu kan gitu kan? Betul. Kan harus tahu masalah airmanship itu apa. Jadi airmanship itu merupakan di situ ada pengetahuan, ada kemampuan, ada keterampilan, ada sikap mental dan perilaku yang mendasari, ya, yang mendasari tindakan yang aman, efektif, efisien, ya, untuk seorang melaksanakan operasional di bidang penerbangan, yang mengelola bidang penerbangan itu. Sehingga tanda kutip bilang aman di sini adalah terkait dengan masalah safety dan security. Safety dan security, aman, efektif, efisien. Kalau kalian mau berangkat ke Amerika harus menggunakan wahana udara, transportasi udara. Itu kalau tidak efektif dan efisien, tidak aman, ya akhirnya nggak laku juga pesawatnya. Nggak akan ada akan membahayakan atau bersiku buat manusia. Makanya itulah ilmu airmanship ini kita bangun. Karena berbagai macam aspek yang saya soroti di dalam buku ini terkait masalah bagaimana prinsip-prinsip aerodinamik, bagaimana etika, bagaimana masalah cuaca ya untuk BMKG, kemudian itu bicara juga masalah human factor, kemudian masalah decision making process. Ini coba saya kemas di situ dan bagaimana korelasinya dengan airmanship itu. Jadi itu sejarahnya sampai saya bagaimana menciptakan sebuah buku ini. Iya.
Berarti airmanship ini sangat penting ya Pak? Iya. Sebagai fondasi utama gitu ya Pak dalam penerbangan ya Pak ya. Berarti di Unsurya sendiri airmanship ini juga diajarkan kepada mahasiswa ya Pak? Khususnya di teknik penerbangan gitu ya Pak ya. Bagaimana? Semuanya. Semuanya Pak? Semua prodi nanti akan menerima pelajaran ini. Iya sih. Karena walaupun nanti orang hukum, dia juga harus tahu bagaimana sih pengetahuan itu dibutuhkan ya. Betul. Karena seorang sarjana itu lulus itu ada 4 ciri yang harus kita capai. Yang pertama dia memiliki scientist thinking. Yang kedua memiliki analytic thinking. Yang ketiga memiliki strategi thinking. Yang keempat punya critical thinking. Makanya begitu ilmu itu diajarkan, apa sih saya belajar ilmu itu? Bagaimana terkait dengan strategi thinkingnya dengan ilmu itu? Kemudian scientist thinkingnya, analytic thinkingnya. Ini dibutuhkan pengetahuan ini. Ya, sehingga punya level masing-masing. Kalau nanti Mbak Silvi dari sarjana hukum belajar ini tingkat pengetahuan yang harus diketahui. Sehingga pada waktu menjadi lawyer di perusahaan penerbangan tahu, oh ini melanggar airmanship, ini nggak sesuai dengan ketentuan airmanship gitu. Betul. Nah gitu Mbak. Betul. Karena memang sesuai judulnya basic filosofis dari airmanship gitu ya Pak, harus dikembangkan dan selalu dijaga gitu ya Pak. Ya keselamatan, keamanan buat para orang-orang yang memang membutuhkan suatu landasan kokoh gitu ya Pak. Gitu. Ya memang harus orang itu mengoperasikan pesawat terbang harus aman. Ya, saya pun penerbang, kalau mau terbang saya cek dulu logbooknya, ada nggak riwayat pernah misalnya ada kerusahan-kerusahan apa di situ, pernah trouble apa yang pernah ditulis oleh pilot sebelumnya. Habis itu setelah saya cek logbook, saya akan ngecek pesawat, muter keliling. Ada nggak yang ketinggalan, cup-cupnya ada yang tersumbat di situ. Ada nggak bannya landing gearnya kemudian gembes dan sebagainya. Ada nggak itu ada lepas baut-bautnya dan sebagainya. Kita cek keliling, semua cek keliling. Setelah itu baru kita ngecek di dalam pesawat. Ya, itu bagian dari tindakan airmanship, tindakan yang aman ya. Tindakan yang aman supaya kita aman, efektif, efisien. Kemudian kita masuk pesawat, kita melakukan start engine. Sebelum kita ke pesawat pun itu ada briefing meteorologi. Makanya kita belajar meteorologi, belajar cuaca ya. Itu bagian dari airmanship. Karena kalau kita tidak tahu cuaca, kita terbang asal terbang, tahu di sana cuaca jelek apa terjadi? Harus balik. Akhirnya tidak airmanship. Karena tidak aman, tidak efektif, efisien. Nah itulah yang perlu dijadikan sebagai karakter ilmuwan kedirgantaraan itu. Ya.